Oke, baiklah semuanya, kita akan membahas soal-soal latihan untuk kesebangunan atau kekongrenen pada kelas 9 ya. Jadi misalnya begini, untuk kita lihat soal yang pertama, panjang bayangan sebuah listrik adalah 5 meter, panjang bayangan sebuah pohon adalah 8. Jadi panjang bayangan dibandingkan dengan panjang bayangan. Jadi nanti kita tulis di sini ya. Lima per 8 panjang bayangan dibandingkan dengan panjang model. Jadi panjang model apa? Tinggi listrik sama dengan 7,5. Tadi bayangannya ini 7,5, ini kita bikin X. Berarti kali silang. X 5X sama dengan 8 kali 7,5 60. Maka X sama dengan 12. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi bayangannya 5 dibandingkan dengan bayangan pohon 8, kemudian 7,5 dibagi X. Oke, nomor 2. Untuk nomor 2, pesawat panjang sayapnya 30, model berskala panjang sayap 30 ya. Sayap itu kemudian panjang badannya 15 cm modelnya. Berarti 20 per 30. Berarti ini 20 per 30. 20 itu tadi kan model sayap dibandingkan dengan model badan, sama dengan panjang sayap sebenarnya adalah 30. Ini 15, sorry, ini 15. Ini sama dengan X, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini 20 per 15 itu kan sama dengan 4 per 5 sama dengan 30 per X, gitu kan. Berarti di sini 4X sama dengan 90. X-nya maka kita dapat 22,5. Jadi jawabannya itu adalah tuh ya. Untuk yang nomor 3, ini 12 nih. Ya. Ini 8 ya. Ini 8 ini. Ini kan 16. Ini 6. Kita perhatikan ini ya, X, ini X. Berarti ini yang sebanding dengan ini. Berarti kita bikinnya 12 per 16. Jadi perbandingannya adalah sama-sama dibagi 4. Ini 3, ini 4. Gitu kan? Berarti kita bandingkan, ini K yang ditanya, K ini ya, X dan ini. Berarti ini kawannya sebanding. Jadi kita tulis di sini 9 per K sama dengan 3 per 4. Berarti K sama dengan 9 kali 4, 36. Kita bagi 3 sama dengan 12. Maka ini 12. Selanjutnya nomor 4. Pada gambar PQRS jajar genjang TUP, di mana katanya panjang P ini 20 ya, QR ini 16. Jadi kemudian ini TU 5. Kita bandingkan, misalnya PQ kita bandingkan dengan TU ya. Berarti 20 per 5. Ini 4, ini 1 ya. Berarti nanti kita buatnya QR dibandingkan dengan WT ya kan. Nanti sini tulisnya 16 per X
sama dengan 4/1, gitu kan? Maka X sama dengan 4X sama dengan 16, maka X itu sama dengan 4. Ini 4, ini pasti sama 4, ini berarti 5. 5 tambah 5 10, 4 tambah 4 8, 10 tambah 8, berarti kelilingnya sama dengan 18. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Pada gambar persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH, di mana panjang AB 24 cm, panjang EF 8, panjang FG 6. Oke, berarti ini kan segitiga, ini berarti 90, berarti Pitagoras nih. Berapakah panjang EC? Panjang AC, berarti AC berbanding dengan EG. AC berbanding dengan EG. Panjang AC EG berapa? EG kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Itu sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Berarti di sini 10. Jadi kalau kita perbandingkan 24 dibanding 8 kan 3, ini 1, berarti ini harusnya 3 dikali 10, berarti ini 30. Oke, kita lanjutkan pada soal yang ke-6. Jadi ini ada sebuah segitiga ACD dibagi lagi dengan menjadi sebuah segitiga ABD, segitiga BDE dan BEC. Jadi kalau kita lihat pada gambar di atas, pasangan segitiga yang sebangun. Jadi kalau yang sebangun adalah sisi dengan sisi, sudut dengan sudut. Kita perhatikan ya, sudut ya, ini sama nih, kongruen nih. ABD dengan EBD. Jadi apakah ini sebangun? Jadi kalau sebangun perbandingannya ini, sedangkan DE dan AD ini sama, BE dan AB sama, ini sama, berarti ini bukan ya, bukan sebangun tapi kongruen. ABD dengan BCD. BC kita bandingkan karena ini segitiganya tidak ada yang tegak lurus, tidak ada yang bisa dikatakan sama ya dari panjangnya. Nah, ini bukan sembarang nih. BCE dan BDE ini adalah kongruen. Berarti jawabannya yang benar adalah ini. Coba kita lihat. Kita lihat AB. Jadi kalau kita lihat AB, ACD dan ECB ya, kita bandingkan dengan, coba AC kita bandingkan dengan EB ya, sama gitu ya. Kemudian BC kita bandingkan dengan CDE. Kemudian yang tegaknya ini kan mendatarnya, ini mendatarnya ya. Ini kita bandingkan dengan ini. Yang ini kita bandingkan dengan EC, sedangkan DC kita bandingkan dengan BC, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor selanjutnya. Jadi pada gambar di atas panjang BC 9, panjang BC, jadi B ke C 9, kemudian panjang CD ini 4 cm, panjang A ke D adalah, jadi kalau kita perhatikan BD itu ini 9, ini 4, berarti 9 kurang 4 ini 5.
Maka panjang AD kuadrat kalau di dalam keseimbangan itu sama dengan panjang CD kita kali panjang BD. Maka ini 5 dikali 4. Berarti AD sama dengan akar 20. Maka jawabannya adalah gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang ke-8, dua buah segitiga nih. Pada gambar di atas luas DEG 64. Jadi luas DEG sama dengan setengah dikali GE dikali DG, kan gitu kan. Luasnya ini 64, DG nya berapa? DG nya sama dengan 8. Ini habis, ini tinggal 4, maka 64 dibagi 4 sama dengan GE. Jadi sama dengan 16. Berarti ini adalah 16. Gitu ya. Maka panjang DF adalah, jadi DG-nya 8, DG-nya 8. Ini 8, sorry. Ininya 8, berarti ini 8. Berarti setengah dikali 8 4 ya. 4. Berarti GE yang 16, ini yang 16 nih. Ini 16. Jadi kalau itu 16, maka dapat kita hitung GF. GF itu dapat kita hitung menjadi ya 8 kuadrat sama dengan 16 dikali GF. 16 ya. Gitu. Berarti 64 dibagi 16 sama dengan GF. Maka GF itu sama dengan 4. Berarti di sini 4. Maka kita dapat temukan panjang DF itu gunakan teorema Pythagoras. 4 kuadrat tambah 8 kuadrat berarti 16 ditambah 64 itu sama dengan 80. Berarti akar 80. Berarti ini jawabannya. Itu ya. Oke. Yang terakhir ini. Panjang pada garis gambar di atas segitiga PQR siku di P dan PS-nya tegak lurus dengan QR. Panjang QS ini 5 cm, panjang SR 14 cm, maka panjang PQ adalah gitu ya. Panjang PQ ya, kita lihat dulu. PS kuadrat sama dengan 5 dikali 14. Jadi PS itu sama dengan akar dari 70. Berarti di sini akar 70. Tinggal kita pangkatkan 2 ini. Kita pangkatkan 2. 5 pangkat 2, 25. Ditambah akar 70. Ini 70. Maka ini hasilnya adalah akar 95. Maka hasilnya 95. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari. Lanjutkan lagi, tetap dukung channel ini supaya dapat menjadi literatur untuk belajar. Oke, selamat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian bahagia pada hari ini.